Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat pagi pendengar yang mendengarkan kami di mana saja di RRI Program 1 Manado di 94,5 dan juga untuk Anda yang menonton atau menyaksikan kami via channel YouTube kami di RRI Manado juga. Selamat siang. Sedang sekali Novi menyapa Anda semua di siang hari yang cerah ini. Agak panas dan lumayan berangin, tapi semoga semangat Anda juga tetap terpacu begitu, tetap semangat di hari ini, tepatnya di hari Selasa 14 Juli 2026. Semoga aktivitas yang Anda lakukan semuanya menyenangkan. Semua yang melakukan aktivitas di jalan, mendengarkan kami di perjalanan atau mendengarkan kami di rumah, ataupun mendengarkan kami di tempat kerja atau di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Saya akan menemani Anda seperti biasanya di jam 11, 1 jam ke depan sampai di jam 12 di program Jaksa Menyapa begitu ya. Hari ini di program Jaksa Menyapa kita bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu begitu ya. Kita kedatangan 2 tamu spesial di sini bersama Novi. Kita kenalan dulu. Di studio sudah ada 2 narasumber. Pertama ada Rosma Amelia Elhasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen begitu. Selamat siang Rosma. Selamat siang Ibu. Gimana kabar nih Rosma? Alhamdulillah sehat. Sehat begitu ya. Kemudian ada juga Prey Getsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Prey, gimana kabar Prey? Kabar baik Ibu. Kabar baik. Dari Kota Mobagu, Kang. Iya. Jadi mereka jauh-jauh dari Kota Mobagu menyapa Anda semua. Mereka semua meskipun dari perjalanan tapi semangat begitu ya. Anda juga harus semangat seperti kami-kami di sini. Dan kita punya topik hari ini akan kita bahas terkait topik kita di hari ini adalah pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Kita akan membicarakan ini seperti apa kira-kira pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Nanti Anda juga boleh bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 0821 95835080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami RRI Manado. Nanti kami kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan 2 narasumber begitu ya. Kemudian seperti yang dijelaskan bahwa topik kita tentang pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Nah, ini menarik karena sering kita alami begitu, ramai juga sering terjadi bagaimana pengeroyokan antar kampung ini ternyata bukan sekedar konflik sosial yang terjadi karena perselisihan antar kelompok di masyarakat begitu ya. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut merupakan tindak pidana karena melibatkan penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, kemudian kerusakan, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, peristiwa pengeroyokan juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan korban, tindakan ini mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menciptakan rasa takut di lingkungan masyarakat, kemudian merusak hubungan sosial antar warga, serta menghambat aktivitas ekonomi, menghambat aktivitas pendidikan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tanpa memandang latar belakang kelompok maupun wilayah asalnya, begitu ya. Jadi ini tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman pastinya ya. Nah, kita bahas bersama-sama dengan Rosma Amalia dan juga
Praigetsema begitu. Kira-kira secara umum boleh dijelaskan mengapa pengeroyokan antar kampung ini ternyata tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa. Begitu. Siapa yang mau menjawab pertama? Rosma atau Prey? Boleh. Oke, silakan. Jadi untuk apa tadi Bu? Boleh diulangi? Pengeroyokan antar kampung ternyata tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa begitu. Kenapa? Jadi kalau biasa kan kita taunya kan kalau pengeroyokan antar kampung kan cuman pertikaian aja. Tapi sebenarnya itu dampaknya tuh sangat meluas begitu Bu. Jadi bukan cuman pertikaian aja, tapi itu juga membuat perekonomian juga terbengkalai seperti itu. Terus aktivitas pendidikan juga terbengkalai, menimbulkan rasa takut. Jadi itu kenapa untuk perkelahian antar kampung ini bisa disebut mengakibatkan dampak yang meluas. Itu kan juga bisa mengakibatkan korban jiwa dan lain sebagainya seperti itu. Belum lagi biasanya kan mereka ini kan berkelompok, jadi malah lebih kayak berani gitu pakai senjata laras panjang, kadang ada yang pakai panah juga dan lain sebagainya begitu. Jadi kadang ada satu kampung juga merasa ini mereka nggak ikut-ikut tapi mereka kena. Biasanya kan ada juga ada yang pakai bom rakitan begitu. Jadi ada bangunan-bangunan juga yang turut jadi serta rusak, bukan cuman luka aja gitu. Kadang juga ada pembakaran kendaraan seperti itu. Karena mereka ramai-ramai begitu jadi percaya diri. Sehingga ternyata berakibat banyak ya yang menjadi kerugian begitu. Bukan hanya luka, ternyata juga kerusakan di beberapa tempat. Dampaknya meluas. Bukan cuma luka aja. Jadi ini tidak bisa dianggap sekedar konflik sosial biasa begitu ya. Oke. Kemudian biasanya juga ada fenomena main hakim sendiri kan. Kita kenal begitu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan fenomena main hakim sendiri begitu? Silakan. Untuk Prey gimana Prey menanggapi hal ini? Untuk main hakim sendiri atau biasa disebut juga reenacting ini biasanya karena ada konflik sosial di masyarakat khususnya di antar kampung, jadi terpicunya emosi dari masyarakat untuk langsung melakukan pembalasan terhadap perbuatan tersebut. Sebenarnya main hakim sendiri ini sangatlah tidak manusiawi ya Bu ya, karena kan kembali lagi kita adalah negara hukum, itu juga yang udah termaktub di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Artinya setiap perbuatan tindak pidana itu harus melewati mekanisme hukum yang jelas. Betul. Termasuk juga apabila adanya pengeroyokan antar kampung seperti itu, masyarakat bisa mengadukan lewat pertama langsung ke kepala desa, ataupun kalau memang ditemukan tindak pidana bisa langsung dilaporkan ke kepolisian seperti itu. Jangan masyarakatnya sendiri yang langsung untuk menghakimi seperti itu, karena nanti kalau masyarakatnya pun langsung menghakimi seperti itu artinya kan ada penganiayaan juga di situ. Betul. Akhirnya bisa menimbulkan masyarakat itu sendiri yang terkena juga karena main hakim itu sendiri sangat tidak manusiawi dan sudah dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Jadi mereka mengambil alih fungsi penegakan hukum begitu ya. Sudah main hakim sendiri begitu ya. Kemudian dalam hal ini kira-kira apa dasar konstitusional yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum bukan kekerasan? Adakah dasar konstitusionalnya begitu? Bisa dijelaskan? Jadi seperti yang tadi rekan saya sudah jelaskan, itu ada di Undang-Undang Dasar ya, di pasal 1 ayat 3. Di situ berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti setiap orang yang berkedudukannya sama di mata hukum seperti itu. Jadi penyelesaian konfliknya juga wajib melalui mekanisme hukum yang berlaku begitu. Jadi tidak bisa asal main hakim sendiri seperti itu, karena memang di negara kita sendiri kan adalah negara hukum, ada aturannya terlebih dahulu seperti itu. Iya. Jadi kalau pertikaian antar kelompok bisa diadukan dulu kepada aparat desa begitu, baru nanti kalau memang ada tindak pidana baru dieskalasikan seperti itu. Iya betul ya. Jadi penyelesaian konflik itu harus melalui
jalur hukum bukan kekerasan. Sudah tertera di sini ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum ya. Oke, dan selanjutnya biasanya nih terjadi pengeroyokan antar kampung tuh ada faktor pemicunya kan. Kira-kira ada faktor pemicu seperti apa sehingga terjadi pengeroyokan antar kampung khususnya di daerah kita di Sulawesi Utara? Gimana? Faktor-faktor apa biasanya yang memicu terjadinya pengeroyokan antar kampung? Gimana, Prey? Kalau faktor pemicunya sebenarnya banyak ya Bu ya. Pertama biasanya itu karena pengaruh minuman alkohol. Ya kita tahu sendiri konsumsi minuman alkohol di Sulawesi Utara ya cukup tinggi. Sebenarnya minuman alkohol ini bisa memicu karena ketika sudah terpengaruh alkohol, akhirnya tingkat kita untuk mengendalikan diri itu sangat kurang. Dan kemudian ketika sudah pengaruh alkohol, kita lebih cenderung bisa melakukan perbuatan ataupun perilaku yang agresif seperti itu. Lebih tambah berani begitu ya? Iya benar. Jadi kita sulit untuk merespon dengan baik apa yang orang sampaikan ataupun apa yang orang perbuat kepada kita. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin adalah misalnya ada dendam yang terselubung yang selama ini dipendam, namun karena ada 1-2 hal pemicu yang begitu sepele, misalnya seperti ada yang menggeber-geber knalpot ataupun ada yang misalnya masuk ke daerah kampung dia tapi dia merasa tidak setuju ada orang tersebut, seperti hal-hal yang sepele tetapi karena ada dendam lama, ada konflik yang belum diselesaikan dengan baik, itulah yang akhirnya memicu terjadinya konflik antar kampung ini seperti itu. Oke, banyak ya faktor-faktor penyebab sebenarnya ya. Kalau ada pesta juga begitu toh, acara-acara biasanya habis acara berkumpul. Nah, ada salah paham yang antar warga seperti itu. Oke, ternyata itu faktor-faktor pemicu terjadinya pengeroyokan terkampung di Sulawesi Utara juga. Ternyata yang pertama adalah konsumsi minuman keras ya. Itu yang sering menjadi pemicu. Oke, kita masih akan terus sama-sama, pastikan mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa. Masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Anda boleh sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui telepon, SMS, WA di 0821 958358080 atau melalui kolom komentar kami yang menyaksikan kami di channel YouTube kami RRI Manado terkait pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026. Masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu tentang pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Masih bersama Novi, ada Rosma Amalia L. Hasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, kemudian juga Preget Sema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Silakan yang mau bergabung 082195835080, telepon boleh, SMS boleh, WA juga boleh, dan komentar juga di channel YouTube kami RRI Manado ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dua narasumber di sini. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang ingin Novi tahu begitu. Pasal berapa dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur sebenarnya tentang kekerasan secara bersama-sama dan apa pembaruannya di KUHP lama. Ada kan begitu ya? Kira-kira bisa dijelaskan di mana pasal berapa kepada pendengar di rumah? Silakan. Jadi untuk yang di KUHP baru itu kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur terkait kekerasan secara bersama-sama. Itu ada di pasal 262. Bunyinya adalah setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Wow. Atau pidana denda paling banyak kategori 5 begitu. Untuk yang di undang-undang lamanya sendiri diatur di pasal 170 seperti itu. Nah, ini untuk syarat-syaratnya adalah di pasal 262 ini harus dilakukan lebih dari 2 orang karena kan kekerasan secara bersama-sama begitu. Jadi lebih dari 2 orang ya. Betul. Terus melakukan kekerasan terhadap orang atau barang seperti itu. Biasanya kalau melakukan kekerasan terhadap orang biasanya bisa pemukulan, Bisa. penendangan seperti itu yang menyebabkan luka begitu. Kalau terhadap barang biasanya merusak fasilitas umum. Bisa juga merusak kendaraan atau membakar rumah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi contoh-contoh tindakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal tersebut karena ini sudah ada hukumnya begitu ya. Betul, sudah ada ancaman Ada pidananya. ancaman pidananya. Nah, jangan kira tidak ada tindakan begitu. Jadi apalagi kalau rame-rame baking jadi rame-rame kok baking jadi ada terasa takut begitu dah. Oke, kemudian itu unsur-unsur yang harus dipenuhi begitu ya agar suatu perbuatan dikategori sebagai tindak pidana kekerasan bersama-sama. Ini menurut pasal 262, apakah itu yang dijelaskan tadi? Betul. Jadi adanya kekerasan, penggunaan tenaga kekuatan fisik terhadap orang atau barang, kemudian juga dilakukan secara bersama-sama lebih dari 1 orang terlibat dan dilakukan terhadap orang atau barang yang dapat menyebabkan luka berat, kematian dan kerusakan barang. Begitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana ancaman pidana pada pasal 262 diperberat berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Delicta qualificate begitu. Silakan dijelaskan oleh siapa yang akan menjelaskan hal ini terkait ancaman pidana pada pasal 262 yang diperberat berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Prey boleh membantu menjawab? Akibat yang ditimbulkan pertama kita sebagai penuntut umum bila menerima berkas adanya pengeroyokan antar kampung itu kami melihat lukanya sejauh mana. Kualifikasi luka itu bisa kita lihat apakah kualifikasi tersebut ringan ataupun berat ataupun bahkan mungkin menyebabkan matinya orang. Tentu saja dari kualifikasi luka-luka tersebut kita bisa menentukan pasal mana yang harus diterapkan. Apakah pasal 262 ayat 2 untuk luka biasa atau 262 ayat 3 untuk luka berat atau 262 ayat 4 untuk matinya orang. Karena ancaman pidananya berbeda. Kalau misalnya untuk luka berat itu dia itu ancaman pidananya sekitar maksimal 9 tahun dan untuk matinya orang lain itu 12 tahun. Wow. Bagaimana kita mengkualifikasikan lukanya tersebut kita lihat dari visumnya, Bu. Jadi visum et repertum itu harus diminta melalui penyidik apakah luka yang diterima oleh korban ini pertama harus dipastikan apakah luka tersebut itu memang dari si pelaku. Mana tahu misalnya pelakunya misalnya pakai senapan angin,
tapi tembaknya ngasal. Tidak mungkin kita mengkriminalisasi setiap korban itu adalah korban dia, karena belum tentu pelurunya itu cocok dengan senapan yang dia pakai. Jadi kita harus kualifikasikan dulu apakah benar korban ini dari peluru yang ada di dia itu sesuai dengan peluru yang dipakai oleh pelaku, seperti itu. Baru kita kualifikasikan sejauh mana lukanya sehingga bisa kita simpulkan pasal apa yang baik dan tepat untuk si pelaku ini, seperti itu. Oke, seperti itu ternyata ya. Jadi dicari tahu dulu lukanya seperti apa, diidentifikasi dulu, kemudian baru ada dapat diketahui harus berapa tahun yang dia dapat hukuman seperti apa begitu ya. Kemudian di sini tadi luka berat maksimal 9 tahun, kemudian matinya orang maksimal 12 tahun. Barang hancur atau korban luka maksimal 7 tahun ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang mendengarkan kami yang suka kali-kali aja ada yang suka tawuran begitu, jangan sampai terlibat karena di sini hukumannya tidak main-main begitu ya. Nah, kita ke Excel di Dumoga dulu. Ini yang bertanya di WhatsApp kita siang hari ini, apakah motif balas dendam atau konflik antar kampung dapat menjadi faktor yang memberatkan tuntutan pidana? Bisa ditanggapi oleh siapa? Ini pertanyaan dari Excel di Dumoga. Silakan. Jadi untuk yang motif balas dendam bisa atau tidak jadi faktor pemberat di tuntutan pidana? Tentu saja bisa, tapi kita harus lihat dulu apa akibatnya begitu. Ataukah akibat tersebut bisa pelaku tersebut mengakibatkan luka berat atau seperti apa begitu. Kalau memang misalnya dia berarti kan sudah merencanakan begitu, terus korbannya ini sampai meninggal atau sampai cacat, itu juga ada aturannya begitu. Berarti kan kalau dia sampai cacat berarti kan masuknya ke luka berat, itu maksimalnya di 9 tahun. Kalau ditanya bisa Atau menjadi tidak? faktor pemberat tuntutan pasti iya, jelas jelas. bisa. Karena Bisa. kan dia sudah merencanakan, apalagi udah target juga orangnya ini begitu. Dibalas dendam tetap bisa. Iya. Nantinya tinggal di kualifikasi lagi tindakannya berakibat seperti apa begitu ya. Oke, ada telepon masuk. Silakan. Selamat siang, Jaksa menyapa. Selamat siang. Selamat siang, Novi. Pak. Iya, betul. Dengan siapa di mana Dengan ini? dari Kejari Bolmong kami. Betul, Pak. Dengan Ya, dari Pak Jokowi Tomohon. Oh, Pak Jokowi Tomohon, silakan Pak, langsung Ya, saja. Ya, kita bersyukur karena Bolmong ini kan rawan dengan tawuran toh. Kenapa? Orang tahu itu, orang semua tahu. Jadi memang bagus juga dari Kejari Bolmong yang beri kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat soal masalah tawuran ini, karena banyak kali kita lihat di wilayah-wilayah, apalagi yang ya bukan saya bukan mau bilang di Boltim sana cukup banyak dia kejadian tawuran antar kampung. Padahal kan kalau kita lihat ada aturan. Kalau saya tidak salah dulu Anda kalau bawa sajam saja kung dapat tangka di tempat umum itu hukumannya bisa 3 bulan. Cuma masalahnya memang susah polisi mau menindaki itu, karena itu juga kita lihat begini, Novi dan para narasumber. Ya. Itu kebiasaan orang itu bawa sajam di tempat ramai, di tempat umum, itu orang menganggap itu hal biasa. Padahal itu menimbulkan potensi kriminal kan, karena bawa barang tajam. Dan yang kedua mungkin karena sering jadi tawuran. Mungkin cuma karena dia merasa dorang eksistensi di situ terganggu atau karena dendam pribadi. Itu banyak kali kita lihat begitu. Bayangkan orang sesama orang tawuran antar kampung. Yo. Kan kita lihat tuh, saya bilang bukan orang yang pendatang yang tawuran, orang yang sudah lama di situ yang tawuran dengan orang yang sudah lama tinggal di satu kecamatan misalnya begitu, kalau kita lihat. Aneh, kita rasa aneh ini kalau menurut saya ya, sebagai orang Minahasa juga merasa risau dan bagaimana katanya orang
orang kata beragama dan berlogika, mas kalau terpengaruh dengan itu langsung diserbu orang pe kampung. Padahal sebenarnya belum juga tentu orang tahu itu persoalan sebenarnya kalau kita lihat di lapangan. Betul. Dan itu banyak kali juga karena miras. Ya, Miras. sudah Memang dijelaskan betul, tadi. itu miras. Banyak kali karena miras. Dan itu karena apa? Ramai-ramai itu. Orang kalau ramai-ramai itu, kalau so miras berpotensi jadi kriminal. Ya. Itu memang kenyataan di lapangan. Dan kita juga mesti lihat, mungkin ini faktor istilah orang yang sebenarnya Pak, kalau kita amati, justru yang banyak kali bikin tawuran kalau di Bolmong, di Minahasa itu bukan yang muda-muda, yang usia yang sudah cukup berumur sebenarnya. Ada juga. Ya, baik. Iya, ada. Justru banyak. Karena kalau yang muda-muda kan orang mau cari kerja, keluar daerah. Itu justru kita amati yang begitu. Mohon Bukan aman tuh, Pak. muda-muda. Jadi memang menurut kita begini, itu pun juga memang mesti dari pihak pemerintah, pihak kepolisian, karena Baik. tapi juga kan kalau pihak kepolisian kan itu ada aturannya kan Oke. orang mau. Betul sekali, Pak. Banyak kali begini. Yang mesti kita statement kita terakhir begini. Ya. Banyak kali kalau jadi tawuran antar kampung ini penegakan hukumnya tidak jalan alias berhenti. Karena dianggap ramai itu. Ada, Bapak. Jadi menurut kita mesti lebih apa lagi? Ya. Pihak kejaksaan, pihak kepolisian. Betul. Karena bukan saya membilang Bolmong, tapi memang Bolmong memang termasuk rawan kalau Baik. kalau soal antar kampung. Baik, Pak Jokowi. Kira cuma itu juga, Oke. Bu Novi. Ya, Dan dari makasih banyak. Kejaksaan Bolmong, makasih banyak. Dari Kejaksaan Selamat Negeri Kota siang. Mobagu. Oke, selamat siang Pak Jokowi di Tomohon yang sudah berpartisipasi di Jaksa Menyapa siang hari ini ya. Betul, memang sudah dibahas tadi banyak faktor penyebab terjadinya pengeroyokan antar kampung, salah satu yaitu miras begitu ya, dan ada tindakan hukumnya sebenarnya. Makanya hari ini juga kami membahas ini agar supaya juga masyarakat semakin tahu dan mengerti bahwa ada sebenarnya pengeroyokan antar kampung itu dalam perspektif hukum pidana itu ada begitu ya. Kemudian kita ke WhatsApp, kendala terbesar apa yang dihadapi kejaksaan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada kasus pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama? Dari Tinus di Amurang. Terima kasih Tinus di Amurang. Kita tanggapi langsung saja. Kendala terbesar apa kira-kira yang dihadapi kejaksaan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada kasus pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama? Kira-kira seperti apa nih untuk Rosma dan Prey? Gimana? Kendala apa biasanya ditemui? Kalau untuk kendala sebenarnya lebih ke korban ya. Kalau kesengajaan pasti disengaja. Kenapa? Karena mereka membuat perang antar kampung ini adalah sebuah kesadaran dari pribadi sendiri, dari mereka mengambil senjata, entah itu tombak atau misalnya senapan angin atau hal-hal lain yang memicu untuk melakukan perbuatan yang agresif, yang bisa merusak barang ataupun bisa membahayakan orang lain. Artinya mereka sudah menghendaki perbuatan mereka, sudah mensengajai perbuatan tersebut, dan ada mens reanya yang artinya itu ada niat jahat, niat terselubung yang memang mereka mau melukai orang gitu. Mungkin lebih kesulitannya itu lebih ke membuktikan apakah korban ini adalah memang orang yang diserang si pelaku. Contoh misalnya pelakunya ada 3, A, B, dan C gitu. Rata-rata pengeroyokan ini pasti menyerangnya secara asal, random dia nyerangnya, tembaknya random, nombaknya random, atau mukulnya random. Nah, kita harus membuktikan nih bagaimana orang pelaku ini memang korbannya itu memang dari perbuatan mereka seperti itu gitu. Jadi biasanya dari kami kejaksaan bekerja sama dengan para penyidik, kami juga lakukan lapor ya, laboratorium forensik. Apakah misalnya pun pakai senapan angin ataupun tombak itu, khususnya senapan angin, apakah proyektil yang ditemukan pada korban itu memang proyektil yang digunakan oleh si pelaku seperti itu. Karena kita tidak mungkin mengkriminalisasi orang, misalnya dia pakai senapan apa, ukuran proyektilnya misalnya
berapa 0,5 mm, rupanya yang di korban itu proyektilnya 0,3. Berbeda. Iya benar. Jadi tidak mungkin itu dijadikan korban dari si pelaku ini seperti itu. Jadi karena serangannya itu random, sebagai penuntut umum kami harus memastikan kebenaran material terhadap korbannya siapa, pelakunya siapa, seperti itu. Lebih ke situ. Itu sih yang kesulitannya. biasanya ditemukan ya. Ke channel YouTube kami Roni_SE. Selamat siang. Apa yang menyebabkan pertikaian antar kampung selalu berulang seperti yang sering di Desa Imandi dan Tambun Dumoga? Karena sekitar tahun 2022 dan 2023 mobil kami pernah terjebak di sana saat tarkam. Begitukah? Seperti itu biasa terjadi di Imandi dan Tambun Dumoga. Teman-teman bagaimana menanggapi hal ini? Kalau di Domoga pernah ada kasusnya yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Kebetulan saya juga jaksanya waktu itu. Biasanya seperti masalah sepele ya, misalnya awalnya nih rusuh atau agak berantem konflik di tambang, terus balik ke kampung seperti itu, masih ada rasa dendam atau amarah yang belum selesai, tetapi tidak ditempuh lewat musyawarah ataupun pertemuan secara baik-baik, justru misalnya langsung memicu keributan, memicunya seperti misalnya menggebor-geborkan knalpot atau misalnya lempar-lemparin sawahnya, seperti itu. Akhirnya masyarakat yang di situ merasa, aduh kampung saya diserang nih, konsolidasi nih kita gitu, harus pertahankan kampung. Padahal sebenarnya itu konflik 1-2 orang, tetapi rasa kesatuan yang akhirnya elaborasikan tetapi pada hal yang salah, akhirnya justru malah memicu perang antar kampung seperti itu. Dari 1-2 orang yang berkonflik akhirnya merasa kampungnya diserang, harus dipertahankan nih gitu. Akhirnya terjadilah perang antar kampung tersebut, dan masyarakat yang lewat seperti tadi Bapak ini yang penanya tersebut akhirnya bingung kan, lewat sini tiba-tiba ada perang nih, terjebaknya gitu kan. Akhirnya disitulah si pentingnya untuk aparat desa juga untuk menenangkan mengkondusifkan, begitu ya, betul. benar, menenangkan seperti itu. Karena baku-baku panas, baku terek begitu akhirnya terpacu atau terpicu. Nah, kita ke line telepon. Ada yang ingin bergabung? Silakan. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Terputus ya? Siang, Jaksa Menyapa. Oke, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oke, silakan Ahmad Irwan. Anak buahnya KDM. Mantap. Ya, selamat siang Ibu Dari Bandung. Jaksa. Ya, dari Bandung Timur, Pak, dari Tanah Sunda. Beginilah. Jauh sekali mendengarnya sampai ke sini ya, Pak? Iya. Mendengarkan Jaksa via apa? Menyapa ya di sini. Oke. Ini tentang masalah tawuran ya di sini. Betul. Baik Silakan. antar kampung maupun antar sekolah di sini ya. Beginilah ya, terutama sering terjadi tawuran itu antar sekolah di sini. Oh, di sana Nah, sekolah kira-kira biasanya. faktor apa sekarang kan? Kalau zaman era saya jauh dari tawuran kan, tapi sekarang ada berkat teknologi atau memang berkat masalah sekarang ini gara-gara terbawa dengan miras. Nah, tadi, halo? Ya. Ya silakan. beginilah. Aduh. Ya silakan Pak. Gila ini masalah. Beginilah. Gimana cara serang begini, miras itu kan susah Pak untuk dibendungnya kan, selama pabriknya tidak ditutup. Baik. Beginilah, dalam masalah miras bisa juga misalkan dengan cara begini, yang saya tahu dari rumah bawa bekas botol air mineral, nanti udah di toko ditukar, nah, seperti di antara. Nah jadi sekarang beginilah, bagaimana solusinya supaya jangan sampai ibarat begini, ibarat kita punya pohon, bangga di berantas buahnya, tapi ketika pohonnya akar tidak diberasa, kita tumbuh lagi. Nah ini, mohon saya bagaimana jalan keluarnya supaya terjadi memang terjadi tawuran jadi antar rumputnya diakibatkan oleh terpadu dengan miras. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Pak Ahmad Irwan, jauh-jauh mendengarkan kami dari Bandung begitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada penelpon masuk lagi. Silakan sebelum kita bahas. Sudah tidak ada. Gimana kalau kita tanggapi dulu untuk pertanyaan Ahmad Irwan dari Bandung, solusinya supaya
tawuran ini lebih minim mungkin ya, apalagi karena sering terjadi karena miras. Kira-kira seperti apa Ibu-ibu jaksa? Kira-kira ada solusi tanggapan agar supaya pengeroyokan antar kampung ini tidak terjadi lagi. Silakan. Apa yang kira-kira kita perbuat begitu? Jadi kan memang kalau di Sulut ini sendiri kan emang konsumsi miras tuh sangat tinggi sekali ya, Betul. beda sekali dengan di Jawa, Jawa, seperti itu. Kalau di Jawa itu termasuknya tabu, dan kadang kalau mau beli seperti itu pun oplosan itu juga sering juga dirazia seperti itu. Lalu kalau kita mau beli yang resmi itu masuknya biasanya harganya mahal, begitu. Jadi kalau di Sulut ini kadang Budayanya beda ya. kadang di warung biasa aja gampang Boleh kita dapat, dapat. Iya. Apalagi anak-anak sekolah ini bisa akses miras ini dengan gampang seperti itu. Sebenarnya kalau di kami sendiri ada penyuluhan hukum seperti di sekolah-sekolah begitu. Jadi kami seperti edukasi terkait hukum dan lain sebagainya begitu, untuk peredaran miras seperti itu, kenakalan remaja begitu. Di situ kan mencangkup juga peredaran miras, penggunaan obat-obatan, bullying dan lain sebagainya begitu. Lalu juga biasanya kalau nggak salah di sini sendiri ada juga itu kayak misalnya razia di toko-toko seperti itu. Biasanya mereka juga disita dan nanti juga melalui sidang begitu, dibayarkan dendanya juga begitu. Jadi beberapa solusi yang sudah dilakukan sebenarnya, apalagi biasanya juga ke anak-anak sekolah begitu ya. Betul. Tadi dijelaskan ada penyuluhan agar supaya tidak mengkonsumsi barang tersebut. Juga biasanya ada rahasia-rahasia juga di tempat-tempat penjualan begitu ya, untuk mengurangi bagaimana masyarakat mengkonsumsi minuman keras ini. Ada penelpon masuk, kita coba lagi. Silakan Jaksa menyapa. Selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, silakan. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ferdi Cliff SH, tapi bukan sarjana hukum, tapi sadar hukum. Cliff sadar Dan hukum. juga PH, anggota masyarakat yang sudah paham hukum, APH. Baik. Oh, begini, selamat siang untuk kedua narasumber dari Kejari, mana kota ini? Dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Kota Mobagu kan? Ya, betul. Karena mungkin saya juga baru dengar ini kan, topik seperti ini. Pengeroyokan itu masuk ke apa itu? Respektif Hukum pidana. hukum pidana. Kan sudah banyak kejadian yang waktu-waktu lalu antar kampung begitu. Tarkam kan biasa antar kampung. Tapi saya mau bertanya kepada kedua narasumber yang sebagai aparat penegak hukum. Kira-kira apakah sudah pernah ada oknum-oknum yang terlibat dengan tawuran antar kampung itu, perkelahian itu, ingkrah begitu, dalam arti divonis secara apa begitu ya, sudah kena hukum. Karena begini, karena kalau berbicara perkelahian antar kampung itu kan massa. Kadang-kala itu ada unsur balas dendam juga kan. Yap. A ke B, ternyata A yang duluan, B balas, B yang menang. Terus disalahkan yang mana? Terus oknum yang mana yang harus dikena hukum begitu? Karena ini kan masa kan, sudah antar kampung. Kadang-kala ada orang yang tidak tahu bakalai, tahu pegang bambu runcing dan lain sebagainya. Akhirnya dia pegang begitu karena kan melindungi diri. Jadi apakah sudah pernah kejadian perkelahian antar kampung, konflik begitu, terus ada yang dijebloskan ke penjara begitu? Kira-kira sudah pernah atau masih dalam identifikasi, karena kita tidak semudah dan segampang itu. Karena pernah terjadi di daerah saya juga kan, ada yang korban pembakaran mobil, tapi nggak ada yang dijebloskan ke penjara, karena ini kan masa kan, ini ratusan bahkan ribuan orang. Jadi bagaimana menurut ibu-ibu jaksa menanggapi permasalahan seperti itu? Baik, Cliff. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Cliff. siang. Sadar hukum di Motoling begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan ditanggapi kira-kira oknum-oknum yang terlibat begitu dalam tawuran seperti ini, dalam pengeroyokan antar kampung ini. Apakah kasus-kasus seperti ini sudah pernah divonis secara hukum? Adakah?
atau seperti apa di Kota Mobagu ataupun di Sulawesi Utara? Silakan. Jadi kalau di Kota Mobagu sendiri itu sebenarnya lumayan sering ya. Sering. Iya, betul. Kasus-kasus seperti ini Iya. sering begitu terjadi. Dan Kemudian baik proses hukumnya kampungnya seperti sendiri apa? itu juga berbeda-beda, bukan cuma Oh, kampung iya. itu saja, tapi ada beberapa. terjadi di beberapa kampung, Kang. Betul, terjadi di beberapa kampung. Itulah makanya kan Indonesia sendiri kan sebagai negara hukum. Jadi kalau ada pertikaian seperti itu kan kita kan punya aparat desa. Jadi sebenarnya bisa musyawarahkan terlebih dahulu di masyarakat desa begitu. Jadi sebenarnya antar kampung ini sebenarnya kan masuknya ke main hakim sendiri begitu. Nah, biasanya kan ada antar warga begitu. Kita nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya dan lain sebagainya. Ada juga yang nggak tahu masalahnya seperti apa tapi ikut-ikutan begitu. Jadi sebenarnya kalau sudah sudah putusan tuh sudah ada beberapa Sudah ada begitu. ya Sudah ada kasus-kasusnya. beberapa begitu. Bukan tidak ya, sudah pernah. Iya, sudah ada vonis beberapa begitu. Justru kalau misalnya kita sendiri merasa keberatan, kita juga bisa kok laporkan. Kita sebagai korban kita bisa kok laporkan begitu ke aparat. Pasti kalau ada unsur tindak pidana itu kan memang harusnya diproses secara pidana begitu. Oke, seperti itu Cliff ternyata ya. Oknum-oknum yang memang terlibat kemudian ada laporan dan dalam proses hukum sudah ada sampai divonis secara hukum begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali di sesi terakhir masih di Jaksa Menyapa. Pastikan terus mendengarkan kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Anda masih bersama kami di RRI Program 1 Manado, masih di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa di 14 Juli 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu dengan topik pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Masih bersama Novi, narasumber, ada Rosma Amalia El Hasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen, kemudian Prey Getsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen begitu ya. Dari tadi kita sudah membahas panjang lebar dan masih ada kesempatan jika masih ada yang ingin bertanya silakan. Sampai sejauh mana ada penyuluh hukum kriminal di Bolmong Raya khususnya anak-anak remaja dalam rangka meminimalisir tawuran antar desa dari Om Utuk di Tondano. Om Utuk silakan ditanggapi. Sejauh mana ada
kira-kira penyuluh hukum kriminal di Bolmong? Ya, untuk penyuluhan hukum di daerah Bolmong Raya, khususnya yang disediakan oleh intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ya, itu biasanya kami ada seperti jaksa masuk sekolah. Masuk sekolah, ada programnya ya. Jaksa masuk sekolah, di situ kita masih berlanjut begitu sampai sekarang ada? Iya, masih berlanjut. Dan kami mengajak untuk para remaja ini untuk paham, sadar akan hukum, bahwa setiap perbuatan yang menganiaya orang lain ataupun merusak barang tanpa sesuatu hal yang menjadi motif yang dengan motif yang tidak baik itu pasti ada akibat hukumnya, seperti itu. Penyuluhan hukum seperti itu ada gitu ya. Jadi ini dilakukan per bulan, per triwulan atau seperti apa? Biasanya kami lakukannya per triwulan. Oke. Jadi ada ya untuk ya di jaksa mereka turun sampai ke tingkat sekolah. Jaksa masuk sekolah namanya ya. Baik, kita sudah di sesi terakhir, kira-kira ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita kepada pendengar di rumah terkait bagaimana pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana, harapan atau seperti apa yang diinginkan pendengar ketahui di rumah. Silakan untuk para narasumber. Untuk Rosma silakan, ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir. Jadi kan yang seperti tadi saya bilang, sebenarnya kan Indonesia sendiri kan adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya apabila ada pertikaian seperti itu atau sebelumnya memang sudah ada antar kampung ini sudah ada tindak pidana, sebenarnya kan bisa diproses melalui pidana daripada kita main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri makin banyak juga korban begitu, kerugian gitu. Jadi dampaknya malah lebih meluas. Kadang nggak tahu apa-apa pun kena imbasnya seperti itu. Jadi jangan tawuran karena itu masuk kategori main hakim sendiri. Jadi tindak pidana ada sebenarnya dilaporkan atau seperti apa ya. Terima kasih Rosma. Prey, gimana Prey di sesi terakhir, ada yang ingin ditambahkan? Menambahkan ya, melengkapi silakan. Ya, bahwasannya ketika kita ada misalnya konflik seperti itu kan, ya baiknya diselesaikan secara musyawarah. Kalau memang tidak ditutup bisa laporkan ke kepolisian. Karena setiap manusia ini kan punya hak asasi manusia masing-masing dan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Artinya kita semua punya hak yang sama untuk melakukan perbuatan dan juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri di mata hukum, seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya untuk hadiran dua narasumber hebat kami siang hari ini, sudah bergabung sudah memberikan pencerahan begitu kepada pendengar di rumah bagaimana pengeroyokan antar kampung dalam perspektif hukum pidana. Terima kasih banyak dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Rosma Amalia L. Hasna SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen. Terima kasih banyak Rosma. Kemudian juga Prey Getsema SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen. Terima kasih banyak Prey. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga sukses. Pokoknya kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Untuk yang sudah bergabung juga tadi di WA, beberapa yang sudah komentar, kemudian di line telepon juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang mendengarkan kami dimanapun juga. Terima kasih banyak. Kita akhiri dan cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Begitu, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.